SES, woi, sing didambakno supaya wargane sehat hadi santoso. Selanjutnya kami mempresentasikan program yang telah dan akan kami laksanakan. Ya, sudah tahu dari itu. Kita telah memasuki musim hujan, maka dari itu kita harus mengoptimalkan media konservasi air yang ada di sekolah. Yang pertama, alhamdulillah di sekolah kami terdapat 2 water tank. Jadi air yang terkumpul di dalam water tank ini kami manfaatkan untuk menyiram tanaman dan juga untuk mengepel. Lalu Takakura. Jadi kami telah bekerja sama dengan ibu-ibu kantin untuk membuang sampah sisa makanan yang dihasilkan dari siswa-siswi SMA 9 untuk dimasukkan ke dalam Takakura yang telah kami sediakan di depan kami. Selanjutnya hutan sekolah. Kebetulan sekolah kami memiliki 2 hutan sekolah yang terletak di depan kode PS dan di depan lab biologi. Untuk program yang selanjutnya adalah tong komposter. Nah, di sekolah kita ini sudah terdapat 6 tong komposter aerob yang rutin kita cek selama 3 hari untuk suhu kelembapannya. Nah, untuk selanjutnya ada greenhouse. Greenhouse di sekolah kami ini awalnya adalah sarang burung, tapi kita rubah untuk menjadi greenhouse. Di sana juga terdapat banyak tanaman anggrek, tanaman hias yang lainnya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah pemanfaatan air AC. Pemanfaatan air AC di sekolah kita itu juga sudah berjalan. Jadi di akhir pembuangan salurannya itu terdapat tong-tong. Nah, di dalam tong ini bisa dimanfaatkan untuk menyiram tanaman seperti itu. Jadi air AC yang gak akan terbuang sia-sia gitu di sekolah kita. Nah, untuk selanjutnya ada pengeboran lubang biogori. Nah, lubang biogori di sekolah kita juga sudah banyak totalnya yaitu 85. Nah, untuk akhir yang awal-awal ini kita tambah 20. Kabar gembiranya bentuk dukungan dari siswa yang lainnya seperti Songmanya. Seperti Songmanya ini kan terkenalnya cuma sebagai supporter, sebagai ini, tapi ternyata teman-teman kita yang tergabung dalam panitia atau koordinator dari Songpan ya juga ikut ke berbiologi seperti itu. Jadi memang dukungannya dari teman-teman kita itu sudah benar-benar real gitu. Kita juga didukung dari Songmannya sendiri. Jadi nggak ada yang namanya jaim-jaim di sekolah buat pilih-pilih sampah untuk buat ke berbiologi kayak gitu. Jadi kita di sekolah itu ingin mewujudkan budaya untuk berperilaku seperti ini, berinsan yang berbudaya lingkungan seperti itu. Selanjutnya adalah remix, yaitu radio mixnya. Nah, melalui remix ini, kami kadin lingkungan biasanya menyuarakan pesan-pesan lingkungan kepada seluruh warga SMA 9. Selanjutnya gerbong pasar. Kami telah melakukan 3 kali gerbong pasar. Nah, pada gerbong pasar ini kami tidak hanya mengolah sampah saja dan mengelolanya, namun kami juga melakukan edukasi lingkungan seperti menyuarakan pesan lingkungan, lalu pemilahan sampah, mengingatkan para pedagang untuk menjaga kebersihan stand pasarnya masing-masing. Selanjutnya SMS Sender. Nah, kebetulan SMA kami juga mendukung program lingkungan, yaitu dengan mengadakan SMS Sender. Jadi setiap sekolah ada tim pemantau yang terdiri dari guru SMA 9 yang akan menentukan mana kelas bersih dan mana kelas kotor, atau mungkin perabotannya ada yang dimatikan. Nah, dari sini ini bisa memotivasi dan memberi semangat teman-teman untuk menjaga lingkungan dan juga penghematan energi. Selanjutnya adopsi kampung. Nah, kami telah menjalankan tantangan dari Ekoschool yaitu adopsi kampung. Kami mengadopsi kampung di Jalan BKR Plaza di dekat sekolah kami, dan ternyata masyarakat di sana menyambut baik kedatangan kami. Bahkan ada salah satu pihak yang mengajak kami untuk masuk dalam rumahnya karena ternyata pemilik rumah ini juga peduli terhadap lingkungan. Nah, bisa dilihat bahkan beliau memotivasi para kader. Untuk selanjutnya adalah Abang Dime. Abang Dime ini adalah angkat bangku di atas meja. Nah,
kegiatan ini rutin kita lakukan setiap pulang sekolah. Jadi seperti yang tadi disampaikan, di sekolah kita itu selalu ada SMS sender yang penerimanya itu bukan hanya siswa, tapi juga orang tua. Nah, di sekolah kita pasti tiket kelas seperti itu akan terus berjalan, karena di sana juga akan ditampilkan di SMS sender kelas terbersih ini adalah kelas ini, terkotor adalah kelas ini, ataupun listrik mati, listrik yang belum mati, AC yang masih menyala, itu bakal terus terdetail di SMS sender. Nah, itu sebagai bentuk partisipasi dari guru-guru juga, karena yang mengecek seperti itu bukan tukang kebun sekolah kita, melainkan guru-guru SMA 9 sendiri. Untuk selanjutnya adalah Mbak Bose. Mbak Bose ini adalah bawa botol sendiri. Maksudnya untuk mengurangi sampah-sampah plastik yang ada di sekolah kita itu sudah menyuruhkan kepada warga sekolah untuk bawa botol sendiri. Jadi kalau teman-teman berkunjung ke sekolah kita, nggak bakal ketemu yang namanya plastik. Jadi sekolah kita itu sudah kerjasama sama warga kantin atau pemilik stand yang ada di kantin untuk tidak memperbolehkan minumannya itu terdapat plastik. Jadi kalau seumpama teman-teman berkunjung ke sekolah kita, kalau mau beli minuman bakal dikasih gelas dan nggak boleh dibawa di luar kantin, karena nggak ada yang namanya botol plastik ataupun tempat makan sendiri atau gelas plastik yang lainnya. Yang selanjutnya adalah ini, bawa botol sendiri juga menyuruhkan kepada kelas-kelas bahwa kita itu juga diharuskan untuk membawa guci sendiri untuk kelas kita sendiri. Nah, kita itu juga gucinya tidak boleh dispenser karena nggak boleh banyak-banyak listrik, karena kita juga menghemat itu listrik. Kita juga sudah bekerja sama sama pemilik kantin yang hanya menjual air mineral. Kalau produk ini tuh nggak bakal membuat pemilik kantin rugi. Karena apa? Karena di Bapak sendiri yang menyuruh siswanya untuk membawa kunci seperti ini tidak akan mengurangi jumlah untuk membeli dari stand kantin itu sendiri, karena di kantin itu minumannya berupa minuman yang dingin, sedangkan di kelas tidak ada dispenser, jadi itu nggak bakal berakibat yang banyak bagi pemilik kantin itu sendiri. Selanjutnya juga Mbak BC. Nah, biasanya anak-anak SMA itu malu buat bawa bekal, katanya kayak anak TK, kayak anak SD. Tapi di sekolah kita, kami mengusahakan bawa bekal sendiri itu sebagai budaya, kebiasaan, yang akhirnya juga nggak bakal kok yang namanya merugikan kantin itu, karena juga kita itu membuat tempat makan. Karena di kantin itu kalau sekolah kita beli, kita cuma dikasih piring dan harus dimakan di kantin, nggak boleh kita bawa ke kelas. Jadi kalau mau dibawa ke kelas, kita harus membawa tempatnya sendiri, seperti itu. Nah, ini ada akun-akun dari Ekosokmo. Nah, lalu inovasi program ke depan, yang pertama yaitu ekotoilet. Kebetulan sekolah kami sedang ada tahap pembangunan, karena ada pemindahan posisi toilet laki-laki yang kebetulan berdekatan dengan kantin dipindah ke dekat koridor IPS. Nah, ekotoilet ini kami berencana untuk bekerjasama dengan sekolah dengan mengadakan pintu yang otomatis. Jadi ketika pintu terbuka, lampunya ini akan menyala. Namun ketika pengunjungnya ini telah keluar, lampunya akan mati. Nah, selain itu pemanfaatan air wudhu. Kami kebetulan belum memanfaatkan air wudhu yang terbuang. Lalu juga kami akan mengoptimalkan pengelolaan dan pengurangan sampah dengan gerakan Babose dan Babese. Demikian presentasi dari tim Ekosongo. Saya Sandra dan partner saya Safila. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan disebutkan yang kantin yang bebas plastik itu berjalannya mulai kapan kira-kira? Sudah lama. Tapi pada saat kita workshop ke berapa itu? Workshop 30 besar. Pada saat kita ke kantin, bahkan kita beli gorengan pun dikasih plastik. Kita beli minum pun kita dikasih plastik dan ada sedotan. Dan itu semua serba plastik. Boleh tanyakan ke teman-teman yang kemarin ke workshop. Yang itu berapa lama gitu?
Terima kasih. Nah, kebetulan kami kan ada pergantian kepala sekolah. Nah, dari sini ada beberapa pihak kantin itu yang kadang-kadang itu nakal. Jadi ya tidak mematuhi peraturan yang telah dibuat sejak lama. Kadang-kadang kalau kita survei itu disembunyikan plastiknya, makanya itu. Jadi ya mohon maaf kalau kemarin teman-teman datang ke sekolah ternyata masih ada sampah plastik. Tapi ya kami usahakan besok kunjungi sekolah kami dan akan kami perlihatkan kalau kantin kami bebas dari plastik.